Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sola Andrayana. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menyusun jurnal penyesuaian dan neraca lajur. Oke, simak video berikut ini ya. Nah, teman-teman, bisa kita lihat di sini ada sebuah tabel, yaitu neraca saldo per 31 Maret 2019 dari perusahaan jasa centil salon. Berikut ini akun-akun yang ada di neraca saldo. Selanjutnya, kita masuk pada tahap berikutnya, yaitu jurnal penyesuaian. Di sini bisa kita lihat di bawah tabel ada informasi tambahan penyesuaian. Yang pertama yaitu tarif premi asuransi sejumlah 400 per bulan. Maka akun yang timbul dalam jurnal penyesuaian yaitu beban asuransi pada asuransi dibayar di muka sebesar 400. Selanjutnya yang kedua yaitu perlengkapan yang masih ada di gudang sampai pada tanggal 31 Maret 2019 sebesar 2 juta. Berarti ada yang hilang dari perlengkapan semula, karena perlengkapan semula di neraca saldo tersebut adalah 2.600.000, sedangkan perlengkapan yang tersisa di gudang di akhir bulan sebesar 2 juta. Nah, di sini teman-teman perlu disesuaikan cara menyesuaikannya seperti ini. Perlengkapan kantor awal bulan sebesar 2.600.000 dikurang dengan perlengkapan kantor akhir bulan sebesar 2 juta. Dan kita mendapatkan hasil yaitu 600. Jadi perlengkapan yang hilang atau habis terpakai yaitu sebesar 600. Jadi langsung saja kita masukkan jurnal penyesuaian. Timbul akun yaitu beban perlengkapan pada perlengkapan sebesar 600. Selanjutnya yang ketiga yaitu penyusutan peralatan per bulan sebesar 1.800.000. Jadi akun yang timbul yaitu beban penyusutan peralatan pada peralatan sebesar 1.800.000. Yang keempat yaitu bunga yang masih harus dibayar perusahaan atas utang Wesel 31 Maret 2019 adalah sebesar 1 juta. Beban jadi akun yang timbul yaitu beban bunga Wesel pada utang Wesel sebesar 1 juta. Selanjutnya kita masuk pada tahap berikutnya yaitu neraca lajur. Neraca lajur atau yang biasa disebut juga dengan kertas kerja adalah suatu kertas atau daftar yang biasanya digunakan untuk mencatat, menyesuaikan, dan menggolongkan semua akun yang ada di neraca saldo dan dibuat pada saat perusahaan akan membuat laporan keuangan. Dan neraca lajur di sini bisa kita lihat terdiri dari 10 kolom yang terdiri dari debit kredit, dari neraca saldo, penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, laba rugi, dan neraca. Nah, selanjutnya tahap awal mengisi neraca lajur ini yaitu mengisi kolom neraca saldo dengan cara memindahkan nominal neraca saldo ke dalam neraca saldo yang ada di dalam neraca lajur. Nominalnya di sini dari kas sampai beban iklan sama ya, guys. Nah, setelah dipindahkan nominalnya, maka langsung saja kita jumlahkan debit dan kredit. Kita jumlahkan bagian debit, dan bagian debit kita mendapatkan hasil sebesar 154.600, dan di bagian kredit kita mendapatkan hasil 154.600. Nah, di sini jumlah antara debit dan kredit itu harus sama ya, atau seimbang. Selanjutnya tahap yang kedua yaitu mengisi kolom jurnal penyesuaian. Di sini kita masukkan nominal sesuai dengan akun-akun yang timbul pada jurnal penyesuaian yang sudah kita sesuaikan tadi. Oke, langsung saja
dan di bagian kredit mendapatkan hasil 3.800. Nah, di dalam jurnal penyesuaian ini, debit dan kredit juga harus sama dan seimbang. Tahap berikutnya yaitu mengisi kolom neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, di sini kita hanya menghitung dan memindahkan nominal antara neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Nah, langsung saja akun yang pertama yaitu kas. Nah, akun kas di sini bisa kita lihat di neraca saldo berjumlah 10.800 di bagian debit, dan di jurnal penyesuaian itu tidak ada. Maka langsung saja kita tulis di neraca saldo setelah penyesuaian di bagian debit yaitu sebesar 10.800. Selanjutnya akun yang kedua yaitu piutang usaha. Piutang usaha di sini di dalam neraca saldo bagian debit yaitu sebesar 5.600. Dan di jurnal penyesuaian itu tidak ada, maka langsung saja kita masukkan ke dalam NSSP yaitu sebesar 5.600. Masuk akun yang ketiga yaitu asuransi dibayar di muka. Asuransi dibayar di muka di sini di dalam neraca saldo itu di bagian debit sebesar 4.800, dan di jurnal penyesuaian di bagian kredit itu sebesar 400. Maka dapat kita tulis di NSSP yaitu sebesar 4.400. Karena di bagian berbeda debit dengan kredit, maka harus kita tambahkan. Jadi hasilnya yaitu 4.400. Nah, perlu diingat di sini, jika di posisi sama yaitu debit dengan debit atau kredit dengan kredit, maka harus kita jumlahkan. Dan jika di posisi yang berlawanan antara debit dan kredit atau kredit dan debit, maka harus kita kurangkan. Nah, juga di sini 4.400 ini kita tulis di bagian debit karena bagian debit lebih besar di bagian kredit. 4.800 lebih besar dari 400. Jadi kita tulis di bagian debit. Nah, untuk akun-akun berikutnya, cara memindahkannya sama seperti yang sudah dijelaskan. Setelah dipindahkan semua, maka langsung saja kita jumlahkan maka langsung kita jumlahkan ya guys. Nah, hasil yang kita dapat yaitu sebesar 155.600 di bagian debit, dan kredit juga sama yaitu 155.600. Nah, hasil dari debit dan kredit sini harus sama ya, harus balance atau juga seimbang. Baiklah teman-teman, langsung saja kita lanjut pada tahap selanjutnya yaitu kolom laba rugi. Laba rugi mempunyai akun yang bernama akun nominal, dan di dalam akun nominal terdiri dari dua akun yaitu akun pendapatan dan akun beban. Jadi di dalam kolom laba rugi ini kita hanya memasukkan akun pendapatan dan akun beban. Jadi akun pendapatan beban itu terdiri dari pendapatan salon, beban gaji, beban listrik, beban iklan, beban asuransi, beban perlengkapan, beban penyusutan peralatan, dan beban bunga wesel. Nah, perlu diingat ya, kalau sudah masuk ke dalam ini, kita hanya fokus di neraca saldo setelah penyesuaian. Jadi nominal-nominal ini kita hanya ambil dari neraca saldo setelah penyesuaian. Setelah kita masukkan akun-akun dan nominalnya, maka langsung saja kita hitung. Nah, setelah kita hitung di bagian debit kita mendapatkan hasil sebesar 12.600, dan di bagian kredit sebesar 9.800.
kolom laba rugi ini, kita dapat mengetahui perusahaan tersebut mengalami kerugian atau keuntungan. Di dalam sebuah perusahaan, dalam laba rugi, jika bagian debit lebih besar dari bagian kredit, berarti perusahaan tersebut mengalami kerugian. Dan jika bagian kredit lebih besar dari debit, maka perusahaan tersebut mengalami keuntungan. Jadi bisa kita lihat di sini ya, bagian debit lebih besar di bagian kredit, atau beban lebih besar dari pendapatan. Nah, gimana caranya kita dapat mengetahui berapa besar kerugian yang dialami oleh perusahaan tersebut, yaitu dengan cara mengurangkan debit dengan kredit, yaitu 12.600 dikurang 9.800, dan kita mendapatkan hasil yaitu sebesar 2.800. Nah, sekarang kita masuk pada tahap terakhir ya, yaitu mengisi kolom neraca. Di dalam neraca ini terdapat 3 akun, yaitu harta, modal, dan utang. Jadi kita hanya perlu memasukkan akun harta, modal, dan utang ke dalam kolom neraca. Nah, di dalam neraca ini kita juga hanya fokus ke dalam neraca saldo setelah penyesuaian ya. Nah, akun-akun yang timbul dalam neraca ini adalah kas, piutang usaha, asuransi dibayar di muka, peralatan, perlengkapan kantor, utang usaha, utang wesel, modal Nyonya Tiara, private Nyonya Tiara. Nah, itu tadi akun-akun yang timbul dalam neraca. Langsung saja kita pindahkan nominalnya ya. Nah, setelah kita pindahkan, kita jumlahkan nominal tersebut. Di bagian debit, kita mendapatkan hasil 143.000. Dan di bagian kredit kita mendapatkan hasil 145.800. Nah, bisa kita lihat di sini bisa kita lihat di sini neraca hasilnya yang sama ya. Nah, di dalam neraca ini kita bisa mengetahui apakah penjumlahan dalam laba rugi itu benar atau salah. Kita jumlahkan, kita kurangkan 145.800 dikurang dengan 143.000. Nah, kita mendapatkan hasil 2.800. Nah, ternyata hasil neraca dengan laba rugi itu sama. Jadi benar, perusahaan Cinta Salon ini mengalami kerugian sebesar 2.800. Oke, itu tadi penjelasan dari saya bagaimana cara menyusun jurnal penyesuaian dan neraca lajur. Oke, mohon maaf jika masih banyak kekurangan di video ini. Terima kasih karena sudah mau menonton. Jangan lupa like and subscribe video ini ya. See you next my video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.